Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, kembali lagi bersama saya, Rayandri SPD, atau biasa kalian memanggil saya dengan Bapak RD. Hari ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Setelah minggu lalu kita sudah selesai mengenai struktur teks berita dan struktur kebahasaan teks berita. Bapak harapkan dari pembelajaran minggu lalu kalian semua sudah mengerti dan memahaminya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berikut ini KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasan dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. 1. Pentingnya berita. Manfaat yang diperoleh setelah membaca berita adalah menambah wawasan, ilmu, dan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Adapun langkah-langkah menyajikan informasi dalam bentuk berita antara lain sebagai berikut. A. Mengidentifikasi peristiwa hal yang akan diberitakan. B. Menemukan sumber berita. C. Menyusun data pokok berita dan menulis teks berita. 2. Penyampaian berita. Syarat berita yang baik adalah harus akurat, sesuai kenyataan. Langkah-langkah menyampaikan kembali berita. A. Menentukan sumber berita. B. Mendatangi sumber berita. C. Mencatat fakta dalam berita atau adiksimba. D. Mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. 3. Penyuntingan berita. Sebelum dipublikasikan, berita harus disunting terlebih dahulu. Berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting berita. A. Memperhatikan kebenaran isi berita yang didukung oleh keakurat fakta-faktanya. B. Memperhatikan kelengkapan isi berita berdasarkan pokok berita yang dicatat dengan pola adiksimba. C. Memperhatikan struktur penyusunan berita dari bagian yang penting hingga ke bagian kurang penting. D. Memperhatikan penggunaan bahasa seperti keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai penyampaian informasi dalam bentuk berita. Di situ ada 3 hal. Pertama, pentingnya berita. Kedua, penyampaian berita. Ketiga, penyuntingan berita. Semoga kalian semua sudah mengerti dan paham. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.